mengenai simptomasi depresi ya, dengan masalah stres dengan simptom diabetes. Selamat pagi Bu. Perkenalkan Ibu, saya Adel, perawat yang akan bertugas dari jam 7 pagi ini sampai jam 2 siang nanti. Jadi tujuan dan maksud saya ke sini Bu, mau mengedukasi Ibu tentang situasi dan kondisi Ibu saat ini. Kalau boleh tahu, maaf Ibu, nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Adela Sus. Saya permisi duduk ya. Bicara. Jadi Ibu punya kabar bagaimana hari ini? Baik saja Sus. Ibu, saya mau berbicara nih tentang situasi dan kondisi saat ini. Jadi dari hasil lab yang saya terima itu menunjukkan kalau Ibu punya gula darah ini tinggi Bu. Kemudian dari catatan keperawatan juga Ibu menyadari penyakit ini. Kira-kira apa yang membuat Ibu kepikiran untuk menyangkal penyakit ini? Saya tidak menyangka penyakit Sus. Mungkin dokter salah mendiagnosa penyakit saya Sus. Ibu, saya tahu mungkin Ibu saat ini sulit ya untuk menerima Ibu punya keadaan yang sekarang. Tapi ya itu sudah Ibu punya hasil pemeriksaan dan menunjukkan seperti begitu Ibu. Kalau Ibu punya gula darah itu tinggi. Tapi saya merasa tubuh saya baik-baik saja. Saya merasa kuat Sus. Ya, baik Ibu, saya mengerti sekali ya tentang Ibu punya kekhawatiran saat ini. Tapi Ibu, kalau boleh ini semua waktunya Ibu lagi untuk kita berdiskusi lebih lanjut supaya saya bisa membantu Ibu dalam mengatasi Ibu punya situasi saat ini. Jadi saya mau tanya, apakah Ibu tahu tentang apa itu diabetes? Dan saya tahu diabetes adalah anak kedua Sus. Kemudian mungkin Ibu ada pernah mengalami gejala-gejala seperti sering buang air kecil atau sering rasa haus, terus ya cepat capek. Terus kalau malam saya sering merasa buang air kecil, sering merasa haus, buang lemak, terus sakit Sus. Terus Ibu mungkin selain hal-hal yang tadi Ibu bilang, ada hal-hal yang bikin Ibu merasa takut. Ya, Sus, saya merasa takut kalau saya tidak bisa makan makanan kesukaan saya. Saya mengerti sekali dengan Ibu punya kekhawatiran Ibu. Nah, di sini saya ingin membantu Ibu ini untuk menjelaskan terkait dengan kondisi Ibu saat ini mengenai diabetes Ibu dan kondisi yang mengalami diabetes Ibu. Jadi saya akan menjelaskan dari penyebab, kemudian gejala, komplikasi sampai kepada pengobatan dari diabetes Ibu. Ya, jadi itu diabetes ini sendiri merupakan satu penyakit di mana tubuh kita itu mengalami peningkatan gula di dalam darah kita itu. Jadi diabetes sendiri memiliki dua tipe. Tipe yang pertama itu sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel di dalam penghasil insulin di dalam pankreas kita. Itu akibatnya kita punya gula darah itu menjadi meningkat. Kemudian diabetes yang kedua itu kita punya tubuh ini menjadi kurang terhadap insulin atau tidak mampu menghasilkan cukup insulin. Kita punya cukup. Akibatnya terjadi nanti peningkatan pada kita punya gula darah. Nah, kemudian ada nih gejala-gejalanya Ibu, seperti beberapa yang sudah saya sebutkan tadi, sering buang air kecil, kemudian rasa haus yang berlebihan, mudah capek, terus ada juga gejala-gejala lain seperti penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab yang jelas, terus peningkatan nafsu makan gitu. Dan juga ada yang sering sekali terlihat itu pada luka Ibu. Ibu juga pasti tahu tentang luka ini ya, karena luka ini memang merupakan sesuatu yang sangat jelas dari diabetes yang bisa terlihat langsung, yang bisa kita lihat ya. Jadi di mana luka itu sulit sembuh karena ada gula di dalam darah yang membuat kulit kita itu menjadi manis, akhirnya luka kita ini sulit untuk sembuh. Kemudian komplikasinya itu ada penyakit jantung Ibu, penyakit jantung, gangguan darah, kemudian kerusakan saraf, kerusakan ginjal, kerusakan pada mata juga, termasuk masalah kaki yang tadi sudah saya jelaskan ke Ibu. Itu luka yang sulit untuk sembuh sampai di
mengaplikasikan gejala penyebab yang tadi sudah saya bilang. Di sini ada pengobatannya Ibu. Jadi untuk pengobatannya sendiri itu ada di dalam diri kita sendiri, dimana kita perubahan daya diri kita Ibu dengan cara olahraga yang teratur, kemudian diet yang sehat, pola makan yang teratur, yang tidak berlebihan juga seperti itu ya. Kemudian ada juga pengobatan lewat obat-obatan, entah itu lewat mulut ataupun yang bisa kita suntikan langsung ke tubuh kita untuk memasukkan insulin supaya insulin diproduksi agar kita punya gula darah itu berjalan dengan baik. Nah, untuk pengobatan yang ketiga itu ada pemantauan gula darah. Jadi tidak hanya kita melakukan pola hidup yang sehat, olahraga yang teratur, minum obat-obatan, kemudian insulin, tapi kita juga harus pemeriksaan Ibu ya. Kami juga sebagai perawat tahu sampai mana efektivitas pengobatan Ibu. Ya, jadi itu sekian banyak yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan di luar dari yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi apakah penyakit saya ini bisa sembuh secara total? Jadi Ibu untuk diabetes sendiri tidak bisa untuk disembuhkan secara total ya Ibu, tapi bisa kita kontrol dengan apa yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu pola hidup yang sehat, kemudian pengobatan yang teratur. Nah, itu bisa membantu kita untuk mengurangi kadar gulanya saja ya Ibu. Jadi seperti begitu. Jadi apakah saya harus minum obat seumur khusus? Betul sekali Ibu, itu harus minum obat seumur hidup. Tapi tidak hanya sekedar itu minum obat saja Ibu. Ibu juga harus barengi dengan olahraga, pola makan Ibu harus atur, kemudian aktivitas fisik. Jadi setelah makan Ibu boleh istirahat. Tapi setelah istirahat Ibu jangan langsung berbalik ataupun tidur. Ibu melakukan aktivitas lain dulu. Nah, setelah Ibu melakukan aktivitas yang lain baru Ibu boleh istirahat. Nanti saja Ibu melakukan aktivitas fisik dulu, karena dari aktivitas fisik di situ kita punya tubuh itu menggunakan glukosa ini sebagai energi. Nah, dari situ bisa kita mengurangi kadar gula yang ada di dalam darah kita Ibu. Jadi seperti itu. Nah, itu setelah sekian banyak nih saya menjelaskan tadi, mungkin Ibu punya perasaan sekarang bagaimana? Ya, saya merasa lebih enak setelah minum Ya, karena saya tadi sudah menjelaskan depannya ya, jadi kita update dulu nih. Kira-kira Ibu sudah paham tidak betul dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kira-kira gejala-gejala apa saja nih yang Ibu masih ingat dengan yang tadi sudah saya sampaikan? gejalanya seperti buang air kecil yang berlebihan, nafsu makan yang berkurang, tubuh terasa lemas, dan penglihatan yang kurang. Ya, senang sekali Ibu menjawabnya dengan sangat baik. Jadi saya senang juga bisa melihat kemajuan yang Ibu tunjukkan. Jadi Ibu di sini tuh Ibu jangan merasa kurang ataupun merasa kecil hati, karena kami di sini sebagai perawat kami ada untuk mendukung dan membantu simpati dalam setiap hal yang